Ciao, hari ini saya mau bicara soal perkelahian, perdebatan antara Tertullianus dengan Marcion. Ini tertuang dalam tulisan Tertullianus sendiri yang berjudul De Carne Christi, tentang tubuh Kristus. Nah, sebelumnya siapa Marcion ini? Marcion ini menyebut diri Kristen, barangkali iya, tetapi aliran konsepnya tentang Kristus itu berbeda ya. Pertama, dia memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru secara rigid. Dia katakan Allah perjanjian lama itu Allah yang jahat itu, kata dia. Kita jangan menyamakannya dengan Allah perjanjian baru, kata Marcion. Lalu perjanjian baru juga dia pilih-pilih kitab yang dia suka, dan ini juga yang dikritik oleh Tertullianus ya. Siapa kau rupanya, kata Tertullianus kepada Marcion. Kamu ini seangkatan dengan para murid rupanya, sehingga kamu bisa mengatakan ini kitab suci, itu tidak. Kamu ini golongan dari para nabi rupanya, yang bisa berkesaksian secara langsung, aku telah melihat Allah, aku telah melihat semua peristiwa itu. Tidak juga. Lalu mengapa suka-sukamu menentukan ini kitab suci, ini tidak, Injil ini bisa dipakai, Injil itu tidak? Kau itu sesat, kamu sesat. Kata Tertullianus kepada Marcion. Nah, itu salah satu Marcion ini ya, yang mengobrak-abrik kitab suci dan ya sesuai dengan keyakinannya, begitulah. Dan satu yang istimewa yang berbeda dari pemikiran Marcion ini adalah bahwa dia menolak kelahiran Allah itu lahir gitu ya, adalah Allah putra, begitulah. Nah, tentang inilah yang terutama sebenarnya, soal De Carne Christi. Dari judulnya pun kita tahu ya, tentang tubuh Kristus. Ada tubuhnya, nggak karang-karangan itu, kata dia. Ini aneh kamu Marcion, kata Tertullianus. Kamu percaya pada kematiannya dan kebangkitan, oke. Kalau kamu percaya pada kebangkitan, ada kematian. Kalau kamu percaya ada kematian, apanya yang mati kalau tidak ada tubuhnya yang hidup sebelumnya? Apa logikamu ini? Kata Tertullianus kepada Marcion. Nah, perdebatan ini banyak efeknya ya. Bisa kena ke Ekaristi, nah, hadirnya dia langsung. Yang kedua, dalam hubungan dengan Islam juga, soal tidak percaya lahir katanya, tapi mereka percaya bahwa Nabi ini, yang mereka sebut Nabi, kembali kepada Allah dengan cara yang luar biasa, tidak mati, tidak mati, tapi hidup di dunia. Nah, bagaimana hidup di dunia tidak lahir? Pasti lahir kan gitu ya. Nah, yang lahir ini siapa ini? Bagaimana mungkin dia bisa abadi gitu ya? Abadi dia. Nah, jadi ada ibarat puzzle, ada bagian-bagian yang hilang, yang nggak dijelaskan, tapi seolah-olah jelas. Nah, gereja mempertanggungjawabkan itu ya, dengan kelahiran, dengan kematian, sengsara sebelumnya, bangkit, sehingga semua linear. Kemarin kita bahas itu ya. Ada yang menolak konsep tentang Maria, tapi menerima konsep tentang Trinitas, tentang Kristus, yang ada unsur-unsur pengajaran sebelumnya, entah itu pengajaran dari Yahudi atau pengajaran dari pagan gitu ya. Lalu ada yang berkata, yakin gak blunder kamu pastor, katanya. Saya jawab pun agak keras ya, karena kamu mendapat apa yang kamu tabur, begitu ya. Lalu berkata, yakin yang kamu bilang itu nggak blunder, katanya. Itu kan sudah pernyataan-pernyataan ajak perang itu. Saya katakan, kamu pun sepertinya tidak paham dengan sejarah kekristenanmu. Kekristenan itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit ya. Apa artinya Allah menjadi manusia? Mengambil kisah manusia, bukan hanya mengambil dagingnya ya, mengambil kisah, sejarah, historisitas, daya, kebijaksanaan manusiawi,
pada level-level manusiawi itu. Makanya ada yang gak terima kan ketika Allah hendak dipahami dengan cara demikian, seolah-olah Allah itu direndahkan. Tidak juga. Nah, Allah menjadi manusia ini ya ciptaan-ciptaan, hasil-hasil pemikiran manusia ya dipakai juga, termasuk kan pagan itu. Kita nggak bisa terburu-buru kalau disebut pagan itu semua jahat, ya tidak. Pagan ya tidak mengenal Allah kita ini, tetapi tidak mengenal Allah secara intelektual, tetapi mereka itu ada juga cara hidupnya, buah-buah karyanya yang tidak semua itu bertentangan dengan kehendak Allah gitu ya. Makanya itulah gereja menolak Marcion, karena Marcion berpikir semua yang ada di versi perjanjian lama itu buruk, seolah-olah begitu ya. Allahnya perjanjian lama itu jahat, Allah segala macam. Bukan, itu bukan semua buruk, semua jahat, karena manusia ciptaan Allah. Dan Tertullianus juga mengatakan ya, soal kalau kita pelajari antropologi patristik dari point of view Tertullian, manusia itu dicipta baik loh, karena si penciptanya baik, niatnya baik. Dari mana kita tahu niat Allah mencipta manusia itu baik? Baiklah kita menciptakan dia seturut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa ini dua istilah yang sangat penting dalam antropologi patristik ya. Nah, kembali ke Marcion ini yang menolak, dan melihat Marcion ini kita melihat lagi bagaimana kekristenan itu dibangun gitu ya. Jadi ada unsur pagannya, yakin bagaimana yakin itu, karena sekali lagi dimasuk ke dalam secara manusia berarti ajaran iman kita, cara kita berpikir, cara kita mengolah satu peristiwa, fenomena, itu kan memakai pemikiran-pemikiran manusiawi. Nah, pemikiran manusiawi ini juga sudah dipakai oleh orang-orang yang hidup sebelum mengenal Kristus, gitu ya. Nah, belajar patrologi zaman-zaman patristik ini membantu kita juga menyadari ya, ketika kita bicara tentang masa lalu, kita harus melihat juga situasi aktual pada masa itu, konteks kala itu gitu ya. Kadang kita gampang sekali menghakimi sebuah peristiwa dari tempat kita duduk sekarang, tanpa kita bisa mengerti situasi itu dulu. Dan beda tahu dengan pahamnya. Ada orang yang tahu, oke, itu kan ada pagan, tapi pahamkah kita ketika dikatakan paganisme gitu ya. Dan ini banyak aspeknya. Kalau mau melebar sedikit juga termasuk soal extra ecclesiam nulla salus. Apakah kita paham konteksnya? Apakah kita menghakiminya dari tempat duduk kita sekarang? Nah, itu kontekstual. Tapi itu sudah jauh itu. Kita kembali ke Tertullian yang beradu argumen dengan Marcion tentang tubuh Kristus, tentang menerima Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Perdebatan ini sudah ada sejak awal. De carne Christi. Seperti biasa saya katakan, video saya buat untuk stimulasi. Coba cari, ada bukunya, memang bahasa asing, tapi sekarang kan oke, kita bisa lihat garis-garis besarnya ya. Kita lihat itu apa itu De carne Christi karya Tertullian. Saya kadang berangan-angan menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia, karena saya pikir belum ada. Banyak tulisan Bapak Gereja belum ada di bahasa Indonesia. Oke, ciao.